Assalamualaikum everyone, perkenalkan nama saya Nur Fitri Ramadhani dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Kelompok 3 Semester 3 Institut Agama Islam Negeri Bone. Di video kali ini saya akan membahas tentang mendemonstrasikan model Montessori dalam pembelajaran. Oke everyone, pada step kali ini kita akan membahas tentang sejarah perkembangan model Montessori. Nah, model Montessori ini dikemukakan oleh seorang dokter wanita pertama di Italia pada tahun 1870 yang bernama Dr. Maria Montessori. Beliau mahir pada pendidikan anak setelah beliau lulus dari sekolah kedokteran dan beliau bekerja pada klinik psikiatri Universitas Roma. Pada tahun 1906, beliau membangun sekolah anak yang bernamakan Case de Bambini, yang jika diartikan secara literal, yang mana artinya itu berarti rumah anak. Kemudian, model Montessori ini dikembangkan berdasarkan ide asli dari Dr. Maria Montessori, yang mana bahan dan metodenya dirancang untuk memenuhi kebutuhan impoverished children di Italia itu sendiri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang prinsip-prinsip dan konsep dari model pembelajaran Montessori. Yang pertama ada kurikulum. Kurikulum dan pendekatan Montessori memiliki area-area yang menjadi pusat latihan. Dasar pendidikan Montessori menekankan pada 3 hal, yaitu pendidikan sendiri, masa peka, dan kebebasan. Yang pertama, pendidikan sendiri atau pedocentris. Menurut Montessori, anak-anak memiliki kekuatan dalam dirinya untuk berkembang sendiri. Anak-anak memiliki hasrat alami untuk belajar dan bekerja bersamaan dengan keinginan yang kuat untuk mendapatkan kesenangan. Yang kedua, masa peka. Masa peka ialah masa yang sangat penting dalam perkembangan seorang anak. Ketika masa peka datang, maka anak harus segera difasilitasi dengan alat-alat permainan yang mendukung aktualisasi potensi yang muncul. Yang ketiga, kebebasan. Kebebasan menjadi hal penting dalam pembelajaran Montessori. Dalam pembelajaran, anak memiliki kebebasan berpikir, berkarya, dan berbuat sesuatu. Yang kedua, pembelajaran. Montessori membagi belajar dalam 3 hal. Yang pertama, pengenalan dan identitas. Contohnya, buatlah sesuatu hubungan antara benda yang sedang ditunjukkan dengan nama benda tersebut. Tahap kedua, pengenalan akan perbandingan. Tahap kedua ini meyakinkan bahwa anak memahami. Yang ketiga, perbedaan antara benda-benda yang serupa. Untuk tahap ketiga ini lebih ditujukan apakah anak-anak itu benar ingat nama-nama benda itu. Metode yang digunakan dalam pembelajaran Montessori adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode eksperimen. Metode ini menurut keaktifan anak untuk melakukan percobaan sendiri, mengamati proses dan hasil percobaan yang dilakukannya. Dengan eksperimen, anak dapat mencari dan menemukan jawaban atas persoalan yang dihadapinya dengan berpikir dan bekerja. Selanjutnya, kedua, metode demonstrasi. Salah satu metode yang dilakukan dengan cara memperlihatkan suatu bentuk proses atau kejadian tertentu agar dapat diikuti oleh anak. Dengan metode ini, selain melihat anak, juga dituntut untuk mendengarkan keterangan guru agar tujuan demonstrasi dapat tercapai. Yang ketiga, metode pemberian tugas. Pemberian tugas dapat dilakukan melalui latihan-latihan. Montessori yakin bahwa melalui latihan-latihan yang diterapkan, anak pasti akan mengalami pengembangan. Yang keempat, penilaian. Pada model pembelajaran Montessori, penilaian dilakukan dengan teknik observasi. Evaluasi hasil belajar menurut model Montessori bukan mengoreksi, teaching by teaching, teach by teaching, but not by correction. Adapun penilaian yang dilakukan guru di antaranya, yang pertama, usaha dan pekerjaan anak dihargai sebagaimana adanya. Yang kedua, rapor tidak menggunakan sistem ranking seperti angka atau nilai A, B, dan C dipicu kompetensinya. Yang ketiga, tidak mengenal sistem hukuman dan imbalan, reward and punishment. Saran atau media pembelajaran. Metode dan media pembelajaran ciptaan Montessori dibagi menjadi 3, yaitu
motorik, sensorik, dan bahasa. Penekanan utama ditujukan pada pengembangan alat-alat indera, sarana, dan media yang digunakan dalam model pendidikan Montessori, yaitu alat-alat permainan panca indera. Montessori termasuk tokoh yang meyakini bahwa panca indera adalah pintu masuknya berbagai pengetahuan di dalam otak. Karena perannya yang sangat strategis, maka seluruh panca indera harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan fungsinya. Oke, selanjutnya everyone, upaya yang dilakukan oleh guru dalam membentuk karakter disiplin dengan menggunakan pendekatan model pembelajaran Montessori. Berdasarkan hasil wawancara dari jurnal yang saya baca, didapati dari guru dan kepala sekolah bahwa untuk membentuk karakter disiplin pada anak, guru memberikan kebebasan pada anak yang belum mampu dapat disiplin diri. Ketika anak belum bisa berdisiplin diri, maka guru memberikan ruang bebas, kelas khusus bagi anak untuk bermain, dan juga anak akan diajarkan oleh guru tersebut bagaimana cara mengembalikan mainannya, bagaimana cara anak mengantri dengan benar ketika mengotori kelas, apa yang mereka harus lakukan, membuang sampah di tempatnya, dan sebagainya. Hal-hal yang didasari anak-anak di TKA ABA 36 Malang menjadi anak yang baik dan dalam disiplin diri, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab. Guru memberikan ruangan kebebasan bagi anak karena dalam metode pembelajaran Montessori bahwa ada kebebasan yang mengajarkan untuk bisa berdisiplin diri sehingga anak mampu membedakan yang mana perbuatan baik dan yang mana perbuatan buruk. Pada sadarnya nanti anak bisa mengaplikasikan ke dalam dirinya bahwa ada perilaku yang pantas dilakukan dan ada perilaku yang tidak pantas, sehingga secara tidak langsung anak mampu mengembangkan hubungan baik ia dengan orang lain, guru, serta teman-temannya. Oke everyone, kita akan membahas tentang kelebihan dan kelemahan dari model Montessori ini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang kelebihan. Kelebihan yang dimiliki model pembelajaran Montessori yang pertama, yaitu konsep-konsep pendekatan Montessori dapat diberikan pada anak dari berbagai latar belakang dan kondisi yang beragam. Yang kedua, berhasil menghasilkan konsep dan material atau alat pendidikan yang sistematis dan operasional sesuai dengan tahap perkembangan dan kemampuan anak. Yang ketiga, memiliki laboratorium sekolah dan sistem penyelenggaraan yang terkontrol terhadap seluruh sistem pendidikan Montessori. Yang keempat, mengeluarkan panduan-panduan tentang sistem pembelajaran di sekolah. Yang kelima, menggabungkan anak dari berbagai usia yang berbeda akan bentuk sikap, menghargai, menghormati, imitasi sikap, dan saling membantu pada anak-anak. Kemudian, adapun kelebihan. Yang pertama, terlalu bersifat perorangan sehingga melakukan rasio perbandingan antara guru dan murid yang kecil. Kedua, memerlukan media pembelajaran yang sangat beragam serta harga material yang sangat mahal, sulit terjangkau oleh sekolah-sekolah umum. Kemudian yang ketiga, pelatihan penyelenggaraan konsep pendidikan Montessori sangat mahal bagi guru-guru di sekolah. Nah, yang selanjutnya itu pendekatan ini menggabungkan anak yang beragam usia dalam pembelajaran ini akan menyulitkan guru dalam menilai perkembangan anak yang tiap usia berbeda tahap perkembangannya. Oke everyone, nah sekarang pada video kali ini saya akan memperlihatkan orang-orang yang menggunakan metode Montessori dalam pemberian pembelajaran terhadap anak-anak mereka. Nah, selamat menonton ya.
Nah, itulah tadi beberapa video tentang metode Montessori. Terima kasih ya teman-teman telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.